Bagaimana Anda menilai Tuhan Yesus? Bagaimana Anda menilai Injil? Dan bagaimana Anda menilai hal-hal rohani? Apakah rugi ikut Yesus? Mengapa kurang gairah beribadah? Mengapa terlalu banyak alasan sibuk? Sakitlah. Kalau ibadah badannya di gereja, hati dan tangannya di HP. Adakah aniaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Hari ini kita akan membahas di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Silakan saudara-saudara boleh cek dan membacanya. Ringkas ceritanya itu adalah ada seorang yang ingin mencari mutiara. Lalu dia menemukannya. Lalu dia menjual segala yang dimilikinya. Kemudian dia membeli mutiara itu. Ilustrasi yang berikutnya atau perumpamaan yang berikutnya adalah ada seorang yang mencari harta karun. Lalu ditemukan harta karun itu. Mungkin secara tidak atau mungkin secara kebetulan dia menggarap ladang atau sawah orang, mencangkul lalu menemukan peti harta karun. Tetapi dia timbun lagi, kemudian dia pergi menjual segala harta miliknya, lalu membeli tanah itu. Dengan memiliki tanah itu berarti dia memiliki harta karun itu. Saudaraku, ada karikatur tentang Calvinis. Satu, Pak Mahmud menolak Injil. Menolak, tetapi tangan Allah memaksa dia untuk diselamatkan, untuk menerima Injil. Kemudian karikatur yang kedua, ada Pak Hasan, setengah mati dia mencari keselamatan, tetapi ditolak oleh malaikat, ditolak oleh Tuhan. Nah, inilah salah paham tentang ajaran Calvinis. Yang benar adalah Allah tidak pernah memaksa orang untuk menerima Injil, untuk menerima keselamatan, untuk menerima Yesus. Allah tidak pernah paksa. Tetapi juga yang benar, Allah tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Orang yang mau berubah, Tuhan Allah tidak pernah menolaknya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus tidak memakai dongeng? Mengapa tidak memakai fiksi? Mengapa tidak pakai kiasan? Saudaraku, dongeng adalah cerita tidak sungguh-sungguh nyata, tidak sungguh-sungguh ada. Dongeng hanya menggambarkan tokoh dan sifat-sifat tertentu, misalnya kancil dengan buaya, kura-kura melawan kelinci. Pernah mendengar cerita kancil dengan buaya? Kancil ketika buaya tangkap kakinya. Kancil bilang, buaya, jangan kau tangkap tongkat itu. Nanti tangkap saya. Lalu kalian berbaris. Kemudian kancil itu menghitung 1, 2, 3, 4. Lalu dia nyebrang. Lalu dia bilang, bye-bye buaya. Nah, itu adalah cerita dongeng, saudaraku. Fiksi, cerita rekayasa, khayalan, film, sinetron, drama, dan lain sebagainya. Zaman sekarang, AI, aplikasi intelijensia atau kecerdasan buatan, di mana orang bisa kuat, bisa memindahkan sesuatu, gambar bisa bicara, dan lain sebagainya. Itu adalah kecerdasan buatan. Kiasan atau alegori, Tuhan Yesus tidak memakainya. Kiasan atau alegori itu menafsirkan segala sesuatu. Ada artinya. Bahkan hampir semua itu ada artinya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah,
Perumpamaan adalah kisah kehidupan nyata. Dari dalamnya diambil kebenaran. Kadang ada satu, kadang ada dua, kadang lebih. Mengandung kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mendongeng. Tuhan Yesus tidak fiksi. Tuhan Yesus tidak membuat alegori. Saudaraku, ingat penggunaan perumpamaan. Nah, perumpamaan itu kisah kehidupan nyata diambil satu atau dua kebenaran, ya. Kali ini perumpamaan orang yang menemukan harta karun ditambah dengan orang yang mencari mutiara. Saudaraku, ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sadar, orang yang insaf, orang yang menerima Injil, orang yang menerima keselamatan, orang yang menerima Yesus Kristus itu adalah pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan Roh Allah mengubah orang, menyadarkan orang, menginsafkan orang akan dosanya, akan keperluannya, akan keselamatan. Dan orang yang menolak Injil, orang yang acuh tak acuh, awalnya juga diubah oleh Tuhan. Ya, akhirnya dia bersukacita, dia bersemangat, dan semangatnya berapi-api. Perumpamaan cerita orang pertama. Ini adalah orang yang acuh tak acuh, orang yang menolak, bahkan menentang Yesus, menentang Injil. Awalnya. Tetapi Roh Allah bekerja. Roh Allah menginsafkan dia. Banyak kisah-kisah murtadin di Indonesia, ya. Saudara boleh mencarinya di YouTube, di TikTok, di Facebook. Mereka menolak, ada yang membakar gereja, ada menganiaya orang Kristen, tetapi akhirnya mereka diinsafkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menginsafkannya? Banyak cara. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat suara, ada yang lewat penglihatan, ada yang melewati kesembuhan, dan bermacam-macam cara Tuhan menyadarkan orang itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, cerita orang kedua, itulah orang yang rindu, orang yang haus akan Injil, akan keselamatan. Dia mencari, biarpun ada halangan, dia terus mencari. Dia mencari ilmu, mungkin melalui ilmu pengetahuan, dia belajar banyak. Dia belajar banyak agama. Dan inilah perjalanan yang panjang, lama, mungkin menjemukan. Tetapi setelah bertemu dengan Injil keselamatan, setelah bertemu dengan Yesus Kristus, dia begitu bahagia. Sangat bersukacita. Oh, haleluya, haleluya. Bukan hanya 12 kali. Mungkin 1.000.000 kali dia ucapkan haleluya. Saya senang, saya bahagia, saya mau ikut Yesus. Saudaraku, sering saya mendapat video di mana orang yang baru percaya sekeluarga. Nah, ini di Afrika ya, saudara boleh cek. Waktu dia percaya Tuhan Yesus, banyak tetangganya yang tidak suka. Dan dilaporkan kepada penghulu agama, lalu dianiaya, disuruh menyangkal Yesus, dia dan keluarganya. Kemudian keluarganya dibunuh. Tapi dia tidak mau menyangkal Yesus. Suruh menyangkal Yesus supaya dia bisa lepas. Dia tidak mau menyangkal Yesus. Akhirnya ditendang, dipukul, dan juga dia dibakar hidup-hidup. Saudaraku boleh cek di video-video yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok. Saudaraku, inilah Injil yang dipertahankan. Keselamatan yang dipertahankan. Dia merasa, meyakini Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah harta yang paling berharga. Paling berharga. Paling berharga. Itu sebabnya biar dia kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan nyawa sekalipun. Yang penting dia mendapat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pekerjaan Allah lah yang mengubah orang.
Mereka menilai dengan tepat bahwa Injil adalah harta yang sangat berharga. Haleluya.